Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menampilkan video edukasi terkait pengelolaan limbah organik cair, air bekas, cucian beras. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Kearifan Lokal. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Limbah organik cair merupakan limbah berbentuk cair yang berasal dari sisa makhluk hidup ataupun bahan organik yang mudah terurai secara alami. Limbah ini mengandung beberapa zat seperti zat pati, protein, lemak, dan mineral. Nah, limbah organik cair ini bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti aktivitas rumah tangga, pertanian, peternakan, ataupun industri makanan. Pembuangan limbah organik cair yang tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Padahal, limbah organik cair bukanlah sampah biasa. Jika dibiarkan, ia bisa mencemari air, menimbulkan bau, dan merusak lingkungan. Tapi, tunggu dulu, di balik cairan keruh itu, tersimpan potensi besar dalam kehidupan. Salah satu contoh limbah organik yang biasa kita temui adalah air cucian beras. Pernah nggak sih kita mikir, kemana perginya air cucian beras yang setiap hari kita buang begitu saja? Padahal, di balik warna putih keruhnya, air cucian beras ternyata menyimpan manfaat besar untuk lingkungan dan tanaman kita loh. Air cucian beras adalah limbah organik cair yang kaya akan zat pati, vitamin B, dan sedikit mineral. Jika dibuang sembarangan, limbah ini dapat mencemari lingkungan. Tapi, jika kita pintar mengolahnya, air ini bisa kita sulap menjadi pupuk organik yang bisa menyuburkan tanaman kita. Nah, agar air cucian beras bisa bermanfaat secara maksimal, kita perlu mengolahnya terlebih dahulu. Prosesnya tidak rumit, bahkan bisa dilakukan di rumah dengan alat dan bahan yang sederhana. Berikut beberapa penjelasan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Mikroba 4, M4. M4 adalah hasil fermentasi yang mengandung mikroorganisme bermanfaat. Kegunaannya, pertama, mempercepat proses fermentasi dalam pembuatan pupuk organik cair dan kompos. Yang kedua, menguraikan bahan organik sehingga lebih mudah diserap tanaman. Yang ketiga, meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanah. Yang keempat, mengurangi bau dalam pupuk kandang dan limbah organik. Air beras. Air bekas cucian beras, terutama cucian pertama, mengandung nutrisi dan mikroorganisme alami. Adapun kegunaannya, yang pertama, sumber mikro untuk tanaman, mengandung vitamin B, pati, dan mineral. Yang kedua, media fermentasi alami untuk membuat MOL atau mikroorganisme lokal. Yang ketiga, meningkatkan mikroba tanah digunakan sebagai siraman. Yang ketiga, air gula merah. Gula merah dilarutkan dengan air. Ini adalah sumber energi untuk karbon untuk mikroba. Kegunaan air gula merah yang pertama, pakan untuk mikroorganisme, mempercepat perkembangan bakteri baik. Yang kedua, bahan fermentasi untuk pembuatan pupuk cair organik atau MOL. Yang ketiga, mempercepat penguraian limbah organik. Selanjutnya yang keempat, wadah. Wadah digunakan untuk mencampur bahan, misalnya baskom atau ember terbuka. Yang kelima, botol. Botol digunakan untuk proses fermentasi. Disinilah proses utama terjadi. Campurkan cairan M4 ke dalam air bekas cucian beras yang telah disiapkan di dalam wadah dengan perbandingan 1 liter air beras dengan 1 tub botol cairan M4. Selanjutnya, larutkan gula merah dengan perbandingan 2 sendok makan air gula merah dengan 1 liter air bekas cucian beras. Aduk agar tercampur. Masukkan campuran ke dalam botol atau wadah tertutup sebagai tempat fermentasi. Fermentasikan campuran tersebut selama 7-14 hari.
Setelah difermentasikan, pupuk harus dilarutkan sebelum digunakan dengan perbandingan 20 ml pupuk dengan 2 liter air bersih. Setelah dilarutkan, pupuk dapat langsung disiramkan ke tanaman. Pupuk cair dan air beras ini bisa menyuburkan tanah, merangsang pertumbuhan akar, dan ramah lingkungan. Selain hemat, kamu juga bisa ikut menjaga bumi. Bayangkan, dari dapurmu sendiri, kau bisa ikut bantu kurangi pencemaran, menyuburkan tanah, dan mendukung ketahanan pangan lokal. Mudah, murah, dan penuh manfaat. Dan jangan biarkan limbah terbuang dengan sia-sia. Mari ubah limbah jadi berkah untuk lingkungan yang lebih hijau dan masa depan yang lebih berkelanjutan.